Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekonomi mikro. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro terdiri atas dua, yaitu konsumen dan produsen. Secara umum, produsen dan konsumen adalah individu-individu pada rumah tangga, masyarakat, perusahaan, atau organisasi. Mikroekonomi menganalisis perilaku dan interaksi antara penjual dan pembeli. Ruang lingkup ekonomi meliputi beberapa hal berikut ini, yaitu 1. Permintaan, penawaran, dan kestabilan harga pasar. Yang kedua, elastisitas penawaran dan penawaran. Yang ketiga, teori produksi, biaya produksi, penerima produsen, dan laba. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Yang kelima, pasar persaingan sempurna. Yang keenam, pasar persaingan monopolistik. Yang ketujuh, pasar oligopoli. Yang kedelapan, pasar monopoli. Yang kesembilan, penerima akan input. Yang 10, mekanisme harga dan distribusi Ini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan teori permintaan konsumen. Permintaan adalah barang dan jasa yang dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Adapun hukum permintaan yaitu bila harga naik maka permintaan akan turun, dan bila harga turun maka permintaan akan naik. Contoh dari permintaan yaitu bila ada acara keagamaan maka permintaan akan barang pokok akan meningkat. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat dan harga tertentu. Adapun hukum penawaran yaitu bila jumlah barang yang ditawarkan meningkat maka harga akan menurun, dan bila jumlah barang yang ditawarkan menurun maka harga akan meningkat. Contohnya bila gagal panen atau kemarau yang berkepanjangan maka harga beras akan meningkat. Dan konsumen adalah jumlah barang yang dibeli oleh konsumen pada keadaan waktu dan harga tertentu, atau permintaan yang berkaitan dengan hasrat atau keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi ataupun dimiliki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yaitu jika harga naik maka permintaan akan menurun, dan bila harga menurun maka permintaan akan naik. Yang kedua, adanya barang pengganti atau barang pelengkap, artinya barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang, contohnya beras dengan jagung. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi permintaan konsumen, karena tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keempat, ada jumlah konsumen. Makin banyak konsumen, maka permintaan barang akan meningkat. Dan sebaliknya, atau semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin besar permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Yang kelima, ada selera atau preferensi konsumen. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Selera konsumen dapat dipengaruhi oleh umur, pendidikan, agama, adat, dan lain-lain. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat produksi. Analisis dilakukan untuk yang pertama, tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen. Yang kedua, kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen untuk mendapat keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, berhubungan dengan biaya produksi dan jasa. Biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi
untuk suatu barang dan jasa guna dijual kembali dan menghasilkan keuntungan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya. Inilah yang bisa disebut dengan biaya produksi sebuah perusahaan. Contoh-contoh biaya produksi ada 5. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya total atau total cost. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost. Yang kelima, marginal cost. Kemudian selanjutnya yaitu persaingan pasar sempurna. Persaingan pasar sempurna ini merupakan struktur ekonomi di mana tingkat persaingan antara perusahaan itu berada pada titik sempurna. Nah, kemudian karakteristik dari persaingan pasar sempurna itu, yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang ditawarkan homogen. Yang ketiga, mudah untuk keluar masuk pasar. Yang keempat, bebas dari campur tangan pemerintah. Dan yang kelima, harga untuk suatu produk di pasar itu seragam yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pelaku pasar. Nah, contoh dari persaingan pasar sempurna ini, semisal saya ke pasar untuk membeli 1 kg tomat, kemudian saya mendatangi seorang penjual, kemudian penjual itu menjawab bahwa harga 1 kg tomat itu 30.000. Kemudian saya pindah ke penjual tomat yang lain. Kemudian penjual tomat yang lain juga sama, bahwa harga 1 kg tomat itu seharga 30.000. Nah, jadi pada intinya contoh dari persaingan pasar sempurna ini, harga yang dijualkan atau harga yang ditawarkan itu sama. Jadi antara satu penjual dengan penjual lain itu menawarkan suatu produknya itu dengan harga yang sama. Kemudian ada persaingan pasar tidak sempurna. Persaingan pasar tidak sempurna ini di mana tingkat penjual dan pembeli itu banyak. Kemudian ada jenis-jenis persaingan pasar tidak sempurna, yaitu yang pertama ada monopoli. Monopoli ini hanya terdapat penjual tunggal yang mendominasi seluruh pasar. Contohnya ada PLN. Kemudian yang kedua, oligopoli. Oligopoli ini terdapat beberapa penjual dan pembeli yang berkisar antara 2 sampai 10 saja. Contohnya perusahaan pada industri gula dan garam. Yang ketiga ada monopsoni. Monopsoni ini terdapat banyak penjual tetapi pembelinya hanya satu, yaitu contohnya ada perusahaan penyedia gerbong kereta api. Kemudian oligopsoni. Oligopsoni ini banyak penjual dan beberapa pembeli. Contohnya perusahaan spare part mobil. Nah, yang terakhir ada monopolistik. Monopolistik ini terdapat banyak penjual yang menawarkan produk berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. Contohnya